Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ini saya ada servisan lampu ini, lampu Philips Essential 18 watt. Ini mesinnya kelihatannya sudah pernah diperbaiki dan juga sudah saya cek, ternyata dua transistor ini sudah konslet, sudah rusak. Nah, ini jenis transistor NPN switching berkecepatan tinggi ini. Serinya E13003. Selain kerusakan pada transistor NPN switching tadi, di sini juga terdapat resistor 56 ohm yang rusak dan sudah saya lepas ini. Nah, resistor ini dalam bentuk SMD. Ada tulisannya kan 560. Jadi 56 ini menunjukkan nilai resistor yang signifikan, dan nolnya yang terakhir ini adalah faktor pengali, karena 0 ya sudah berarti cuma 56 ohm saja. Dan sesudah saya cek tadi, ternyata akibat dari transistor yang rusak itu menyebabkan resistor yang ke basis itu juga ikut rusak. Tapi cuma satu, alhamdulillah. Ini 10 ohmnya yang sudah diganti. Resistor biasa ini rusak, putus. Kalau yang 10 ohm yang di sini sama 56 ohm ini tidak apa-apa. Yang 56 ohm seperti yang saya katakan tadi, di sini rusak yang berhubungan dengan basis dari transistor di sini, dan yang menuju ke emitter dari kedua transistor ini tidak apa-apa. Ini ke emitter. Jadi kalau pada rangkaian balas elektronik itu yang menuju ke emitter itu resistor yang bernilai kecil, sedangkan yang ke basis itu yang bernilai agak besar. Misalnya 10 ohm, 15 ohm itu yang ke basis. Ada juga yang 22 ohm itu yang ke basis. Ada juga yang 56 ohm itu ke basis, seperti yang di rangkaian ini. Ada 1 ohm, 1,2 ohm, 1,5 mungkin. Itu yang biasa saya temukan terhubung ke emitter, dan selanjutnya terhubung juga ke bagian trafo toroid ini. Kalau untuk C couple C47 nano ini, C couple output ini tidak apa-apa. CC yang di sini juga tidak apa-apa. Berarti cuma gara-gara transistor itu rusak, lampunya jadi mati ya. C filter arus AC ini juga tidak rusak. Ya, insya Allah cuma itu. Coba setelah ini saya dipasang diganti dengan komponen yang baru ya, komponen yang normal. Oke, sebelum melakukan pemasangan pada rangkaian, kita harus tahu terlebih dahulu pin out dari komponen transistor ini. Nah, ini dihadapkan di sini. Biasanya yang menuju ke pendingin dihadapkan ke sini. Ini ada basis, kolektor, dan emitter. Coba dicek pakai AVO. Dikalibrasi dulu AVO-nya ya, 1 atau 0 di pengukuran dioda, untuk mengecek transistor atau dioda di pengukuran dioda. Oke. Di program ke pengecekan dioda. Ini basis di pencolok merah, pencolok hitam ke kolektor kalau ada nilai berarti bagus. Terus kemudian pencolok hitamnya ke emitter kalau ada nilai berarti bagus, sementara basis tetap ke pencolok merah. Selanjutnya pencolok hitam ke emitter, pencolok merah ke kolektor.
Kalau tidak ada nilai berarti bagus, kalau ada nilai berarti telah konslet. Sekarang dibalik, bagian basisnya ke pencolok hitam. Pencolok hitam dihubungkan ke basis, pencolok merah dihubungkan ke kolektor. Tidak ada nilai berarti bagus. Selanjutnya pencolok hitam tetap di basis, sedangkan pencolok merah ke bagian emitor. Kalau tidak ada nilai berarti bagus. Dan kemudian pencolok merah tetap di bagian emitor, pencolok hitam di bagian kolektor dihubungkan. Tidak ada nilai berarti bagus. Nah, ini transistor yang masih bagus. Oke, sebelum dipasang ke rangkaian, kita juga harus tahu terlebih dahulu bagian pin out dari PCB ini apa saja di transistor ini. Yang menuju ke resistor dengan nilai kecil ini sudah dapat dipastikan emitor, dan yang berhubungan dengan resistor bernilai besar ini 10 seperti 15 ohm, 10 ohm, 56 ohm itu pasti basis. Nah, kalau seperti ini belum tentu masangnya begini. Jadi dilihat dulu. Oh, ini ke sini emitor. Berarti sini emitor. Berarti masangnya begini. Nggak boleh kebalik ya. Nggak boleh kebalik. Ya kan? Emitor, kolektor, basis. Ini emitor sudah pasti ke resistor kecil. Selanjutnya resistor kecil ini biasanya menuju ke bagian tarafotoroid ini. Yang ke basis ini pasti resistor bernilai lebih besar dari resistor emitor, misalnya 15 ohm, 10 ohm, dan ada yang 56 ohm, ada yang 47 ohm. Nah, oke, langsung saja transistornya dipasang dan disolder. Untuk menyolder, pastikan ujung solder terlebih dahulu, ditempelkan ke medan yang mau disolder, terus kemudian baru timahnya. Kalau sudah matang seperti ini, diangkat. Oh, ini ada yang putus jalurnya ini. Disambung. Nah, jalur yang rusak tadi disambung, bisa dibengkokkan atau ditambahkan kawat. Dan setelah disolder, jangan lupa kaki komponen yang panjang dipotong. Nah, seperti ini. Seperti ini sudah saya potong ini. Dan komponen yang masih belum disolder, sehabis dicek tadi, saya ngecek C couple output, C 47 nano 400 volt ini, dan juga C yang ada di sini untuk insya Allah untuk bias ini ada 1 nano 3 kilovolt. Dia letaknya di sini di paralel sama resistornya 470k di paralel dengan C1 nano 3 kilovolt. Dia berhubungan dengan tegangan positif yang sudah dilewatkan di seri dengan induktor ini, dan kemudian yang ke sini dia berhubungan dengan kaki dari trafotoroid dan juga dioda ini, dioda positifnya dioda. Oke, langsung saja komponen-komponen yang normal tadi disolder. Biasanya saya kalau ngecek komponen saya uculi, saya sedot timahnya
satu kaki saja atau dua kaki. Kalau transistor itu ngeceknya di tempat komponen itu harus nyedot dua kaki. Kalau resistor elko cukup satu kaki, nggak apa-apa. Ya sudah semua, tinggal ganti, tinggal masang resistor yang rusak. Ini ada 10 ohm yang rusak sama 56 ohm. Ada lagi enggak ya? Ya sudah, itu dulu dipasang. Nah teman-teman, kalau misalkan ada resistor SMD ya ukuran segini, itu bisa diganti dengan resistor biasa dengan nilai 1/4 watt seperti ini. Karena kalau di pasaran, di toko elektronik kan jarang juga ditemukan resistor SMD. Selama nilainya masih sama, wattnya masih sama, bisa diganti, boleh diganti dengan resistor biasa dengan ukuran yang umumnya ada di pasaran seperti ini. Ini 56 ohm, 1/4 watt. Nah, teman-teman, ini sudah saya pasang komponen-komponen tadi yang rusak, seperti transistor. Dua transistor ini ada R56 ohm 1/4 watt sama 10 ohm 1/4 watt yang sudah dicek ternyata rusak. Ini sudah diganti, dan sekarang mau saya coba. Ini saya menggunakan lampu pijar 75 watt sebagai anti konslet, dan tentunya menggunakan lampu neon untuk mengecek apakah balas elektronik ini sudah berfungsi atau tidak. Bismillah, dicoba ya. Sudah dicoba, pemasangan sudah benar dan tidak nyala. Nah, kemungkinan ini transistornya menggunakan transistor yang menggunakan dioda damper ya, pengalaman saya seperti itu. Coba mau saya ganti dengan transistor yang ada dioda damper, karena transistor di rangkaian ini tidak ada dioda dampernya. Nah, ini dia ada seri D13005E ya, ini contoh transistor yang ada dioda dampernya. Ayo dicoba dicek pakai transistor, pakai avometer. Ya, ini emitornya yang sebelah sini. Nah, coba. Ini basis ke pencolok merah, ada nilai bagus. Yang pencolok hitamnya ke emitor ada nilai bagus. Sekarang yang basis tetap di pencolok merah, yang kolektor di pencolok hitam. Oh, masih bagus. Dan sekarang yang emitor ke bagian dihubungkan ke pencolok hitam, yang kolektor dihubungkan ke pencolok merah, tidak ada nilai, berarti bagus. Nah, sekarang dibalik. Ini biasanya dioda damper itu yang bagian positifnya dioda terletak di kolektor, dan yang negatifnya dioda di emitor. Kalau dicek seperti ini bagus, kalau dibalik enggak jebol, bagus. Nah, sama seperti tadi, basisnya di pencolok dihubungkan ke pencolok hitam, sedangkan pencolok merah ke kolektor, tidak ada nilai, bagus. Dan kemudian pencolok hitam tetap di basis, sedangkan pencolok merah dihubungkan ke emitor. Kalau tidak ada nilai, bagus. Dan sekarang bagian emitor dihubungkan ke pencolok hitam,
pencolok merah, maaf. Sedangkan ke kolektornya dihubungkan ke pencolok hitam. Ini mengecek dioda, oh masih bagus diodanya. Dibalik tidak jebol, oh berarti masih bagus. Nah, selanjutnya setelah ini mau saya pasang ke mesin lampu tadi. Nah, ini mesin lampunya. Alhamdulillah, transistornya yang ada dioda dampernya tadi dengan seri transistor D13005E ya, D13005E sudah saya pasang, dan sekarang mau saya coba rangkaiannya sudah kerja atau belum. Ini tegangan AC, ini yang ke CFL, ke lampu neon. Bismillahirrahmanirrahim. Oh maaf, ini salah sambung ternyata. Coba yang tadi ternyata ke C starter. Alhamdulillah langsung nyala ya kan. Berarti lampu itu ada yang menggunakan transistor dengan dioda damper, ada yang tidak menggunakan dioda damper dalam satu package transistor. Jadi balas elektronik ya seperti itu, ada yang menggunakan dioda damper, transistornya ada yang tidak menggunakan dioda damper dalam satu package transistor. Jadi dioda dampernya ada di transistor dengan bagian positif dari dioda ke kolektor dan bagian negatif dari dioda itu ke emitor. Jadi mirip dengan dioda dengan transistor horizontal output pada televisi, akan tetapi tidak ada RBE-nya kalau transistor lampu. Ini jenis transistor high voltage switching transistor. Alhamdulillah, praktek memperbaiki mesin lampu neon dengan kerusakan yang lumayan rumit dan mesin yang sudah sering diperbaiki telah berhasil. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya hanya saling berbagi pengalaman servis elektro, semoga bisa bermanfaat. Kalau ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.